Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau urapi kami sehingga firman yang kami dengar meneguhkan, menguatkan, mempercayai kami kepada Tuhan. Terpuji-puji dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini untuk kita sekalian, menantikan pertolongan Tuhan, yang terambil dari Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, bahwa setiap manusia di kolong langit ini sepanjang hidupnya tidak akan luput dari yang namanya masalah, kesulitan, tantangan dan ujian. Kaya miskin, tua muda, semua diperhadapkan dengan namanya masalah. Demikian juga setiap kita anak-anak Tuhan. Kita tidak luput dari masalah. Kita tidak luput dari ujian. Kalau menang, kita dalam menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tidak tergantung besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi tergantung respon kita dalam menghadapi masalah tersebut. Ketika kita melihat masalah dengan mata jasmani kita, maka masalah yang kita hadapi sangat besar. Tetapi ketika kita melihat masalah dengan mata rohani kita akan melihat masalah kita sangat kecil dibanding dengan Allah kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang berjanji akan selalu menolong kita, Allah yang berjanji akan memberikan kemenangan bagi kita, Allah yang berjanji tidak pernah membiarkan kita sendirian. Mari kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Daud adalah seorang gembala kambing domba milik ayahnya, yang kesukaannya memuji-muji nama Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi binatang buas yang mau menerkam kambing dombanya. Ketika Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel untuk menggantikan Saul, Daud masih sangat muda dan masih gembala di padang. Tuhan menolak Saul karena dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja untuk menggantikan Saul. Dalam perjalanan hidupnya, setelah diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel, sampai dia memerintah atas Israel, Daud banyak menghadapi masalah silih berganti dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia juga dikejar-kejar dan dihianati anak kandungnya Absalom. Banyak musuh yang memburunya, yang mau membunuhnya. Kadang Raja Daud merasa kehabisan tenaga untuk menghadapi semua permasalahan itu. Namun dalam semuanya itu Raja Daud terus bersabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Raja Daud tidak tawar hati. Raja Daud tidak undur dari Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut dan dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Raja Daud tidak pernah berkata kepada Tuhan, "Kenapa engkau memilih aku jadi raja atas umatmu? Kalau aku harus menderita, harus lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain, hidup dalam pengasingan, hidup dalam gua-gua batu." Daud tidak pernah protes terhadap Allah. Padahal Raja Daud dikejar-kejar musuh bukan karena dia melakukan kesalahan. Raja Daud dikejar-kejar Raja Saul karena Raja Saul ini iri kepada Daud. Daud diurapi Tuhan, sementara roh Tuhan yang ada pada Saul sudah undur karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kemanapun Daud dikirim Saul untuk berperang, dia selalu mengalami kemenangan.
Dalam menghadapi semua itu Raja Daud tidak undur. Raja Daud tidak menjadi lemah. Tetapi Raja Daud semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Membawa seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan belum menjawab doa-doanya, Raja Daud menunggu dengan sabar, menanti-nantikan kehadiran Tuhan untuk membawa pertolongan, untuk menjawab doa dan permohonannya. Saudara dalam kasih Kristus yang dikasihi Tuhan, mengapa Raja Daud dapat sabar dan menantikan Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, Raja Daud percaya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Raja Daud memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah sanggup membebaskan dia dari kejaran musuhnya. Dia percaya Allah sanggup melindungi dia dari musuh-musuhnya. Raja Daud percaya teriakannya minta tolong kepada Allah akan sampai kepada Allah. Daud percaya Allah bertindak. Keyakinan yang kokoh ini membuat Raja Daud bersabar menantikan pertolongan Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Raja Daud tidak dikuasai besar masalah yang dihadapi, tetapi Daud mengarahkan pandangannya kepada Allah yang besar, yang mampu membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Saudara kasih dalam Kristus. Yang kedua, Raja Daud tidak lemah dan putus asa karena di dalam penantiannya ada harapan. Mazmur 86 ayat 1 sampai 5. Dan ini merupakan doa dari para Raja Daud. "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Dan itulah doa dan permohonan Raja Daud. Dalam menghadapi masalahnya, kadang Raja Daud merasa surah, kehabisan tenaga. Dia kelelahan dalam penantian pertolongan Tuhan yang belum kunjung tiba. Namun dia tidak pernah jadi lemah. Dia tidak pernah jadi lemah. Dalam penantian itu Raja Daud terus setia kepada Tuhan. Dia terus berseru minta tolong kepada Tuhan. Dia terus memuji-muji nama Tuhan. Raja Daud percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Harapan inilah yang membuat Raja Daud sabar dalam penantian pertolongan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Yang ketiga, Raja Daud tetap setia memegang janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Raja Daud percayakan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berharap kepadanya. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam kesesakan sekalipun, Daud terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan berjanji dia akan menjawab seruan setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang datang berseru kepada Tuhan. Dan aku percaya jemaat GBK Bella hatinya terus melekat kepada Tuhan. Amin. Situasi yang kita hadapi saat ini mungkin berbeda dengan situasi yang dihadapi Raja Daud dahulu. Namun berat masalah
yang kita hadapi saat ini mungkin sama dengan beratnya masalah yang dihadapi Raja Daud. Mungkin saudara kelelahan menghadapi masalah. Engkau memandang masalahmu terlalu besar. Masalahmu tidak kunjung berkurang. Suami tidak kunjung bertobat. Anak tidak kunjung bertobat. Istri tidak kunjung bertobat. Orang tua tidak kunjung ada perubahan. Keuangan yang morat-marit, gaji yang tidak pernah cukup untuk sebulan, kebutuhan yang terus semakin meningkat, padahal penghasilan tidak naik. Semuanya itu bisa membuat kita lemah. Jika jemaat Tuhan ada dalam posisi seperti itu, jangan biarkan masalah itu membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Tetapi hendaklah kita, suami istri, anak-anak, kita semua memperbaiki hidup, memperbaiki hubungan satu sama lain, dan bersama-sama melipat tangan, datang dan berseru kepada Tuhan, membawa masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Katakan kepada dirimu, hanya Tuhan yang mampu membawa aku dan keluargaku keluar dari masalah yang kami hadapi. Amin. Katakan kiri kananmu, hanya Tuhan yang mampu membawa aku keluar dari persoalan, dari masalah yang kuhadapi. Ketika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dibutuhkan kesabaran. Manusia zaman sekarang ini mengharapkan segala sesuatu secara instan. Begitu kita minta tolong, maunya Tuhan segera mengulurkan tangannya menjawab doa kita. Ketika pertolongan itu belum kunjung kita dapatkan, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita menyalahkan suami, kita menyalahkan anak, kita saling menyalahkan, kita menyalahkan keadaan, dan kadang ada berani menyalahkan Tuhan. Sehingga masalah yang kita hadapi menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam proses penantian itu, terus lekatkan hatimu kepada Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Ajak seluruh keluarga datang kepada Tuhan. Membawa pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Belajar firman-Nya. Harus ada perubahan hidup dalam setiap anggota keluarga. Harus ada pemulihan. Ada pertobatan. Semua keluarga harus saling mengampuni. Semua anggota keluarga mengarahkan pandangannya kepada Allah. Memohon pertolongannya. Memohon belas kasihannya. Maka Allah yang setia itu akan mengulurkan tangannya untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu mengulurkan tangannya memberkati kita. Terus naikkan permohonanmu kepadanya sampai menjawab doamu. Untuk itu tetaplah sabar menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Saudara dalam kasih Kristus, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami melakukannya. Sehingga setiap masalah yang kami hadapi, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalamnya. Amin. Untuk firman Tuhan.